考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 8, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Luo Feng berpikir sejenak, jika dia bisa meningkatkan kekuatannya, setelah menjadi orang sakti, bukankah akan ada puluhan ribu Raja Dewa? Jika demikian, cara dominasi yang mengejutkan ini akan terlalu menakjubkan. Namun, ketika Luo Feng membunuh binatang alien terakhir, dia menyadari bahwa masalahnya belum selesai. Karena pada saat ini, aliran udara kacau tak berujung membawa bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, itu agar semua dapat terkonsentrasi di satu tempat. Luo Feng mengerti saat ini bahwa, ini adalah langkah terakhir di tingkat ini, menantang binatang asing ini yang melepaskan paksaan dari Raja Dewa. Makhluk asing setinggi 1000 tahun cahaya terbentuk. Pada saat itu terbentuk, seluruh ruang di mana Luo Feng berada bergetar. Sebuah aura terpancar dari binatang alien, dan menyebar dalam gelombang. Penampilan Raja Dewa binatang alien ini sama dengan binatang alien sebelumnya, tetapi sangat besar, dan ada titik putih di tengah dadanya. Luo Feng melihat binatang alien Raja Dewa ini, dan segera berubah menjadi pita dan terbang menuju menara bintang. Manusia, jika kamu bersembunyi di menara, level ini dianggap gagal, dan kamu bahkan tidak ingin meninggalkan lubang hitam lelaki tua ini. Suara Master Kejut terdengar tepat waktu, membuat Luo Feng tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa lagi, bahkan jika dia bersembunyi di menara bintang, maka dia gagal menembus level dan Nian Lei mati, dan Raja Dewa Ras Naga tidak akan membiarkannya pergi. Manusia, jika kamu mengalahkan Raja Dewa, kamu akan dianggap telah melewati level ini, ucap Master Zhenguan berkata lagi, aku yakin kamu tidak ingin melihat Raja Dewa dari klan naga. Master pemilik kejut ini dengan jelas. Luo Feng, yang memiliki teknik primal, pasti khawatir melihat Raja Dewa. Jika Raja Dewa memiliki cara untuk mengetahui bahwa dia telah berlatih teknik primal, Raja Dewa pasti akan tergoda. Kemudian pada saat itu, dia akan menangis. Namun semuanya sudah terlambat. Wajah Luo Feng sangat jelek sekarang, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Raja Dewa sudah melangkah mendekati Luo Feng dengan. Pada saat ini, penguasa Zhenguan berbicara lagi, manusia, lihat dada Raja Dewa, titik bercahaya itu adalah titik lemah, tetapi pertahanan titik lemah itu juga sangat kuat, serangan sakti tidak dapat menembus pertahanan sama sekali, dan harta itu tidak berguna untuk itu hanya efektif untuk menyerang langsung dengan tubuh sakti kamu. Luo Feng menatap Raja Dewa binatang alien, dan memang melihat titik bercahaya di dada binatang asing itu, tapi itu lebih mudah diucapkan, daripada dilakukan jika dia ingin menyerang di sana. Dan dalam waktu singkat ini, cakar Raja Dewa hampir berada di depan Luo Feng. Pada saat ini, Luo Feng mengendalikan menara bintang untuk menahan cakar Raja Dewa, tetapi Luo Feng dengan cepat menempel pada menara bintang. Cakar Raja Dewa menyentuh menara bintang, dan menara bintang itu langsung diledakkan oleh Raja Dewa, dan terbang ke tempat yang sangat jauh. Meskipun Luo Feng, yang melekat padanya, tubuhnya masih terkena dampak serangan tersebut, namun itu tidak terlalu buruk, karena serangan Raja Dewa langsung mengenai sisi menara bintang, dan Luo Feng berada di sisi lain. Ketika serangan tingkat Raja Dewa berada di sisi menara bintang, itu dilemahkan oleh dinding luar, dan kemudian melewati dinding luar menara bintang di satu sisi, dan kemudian diterapkan ke Luo Feng, jadi serangan Raja Dewa melewati 2 kali. Sebenarnya, jika kekuatannya cukup, menara bintang dapat mengabaikan serangan fisik Raja Dewa 100%, tetapi kekuatan Luo Feng tidak cukup untuk melemahkan serangan fisik Raja Dewa hingga 100%, 99,9% ini sebenarnya adalah segalanya. Pelemahan menara bintang yang disebabkan oleh dirinya sendiri, jika Luo Feng dapat disebut tingkat sakti, atau memahami lebih banyak pola rahasia,
dan mengendalikan menara bintang dengan memanggil kekuatan sakti tingkat tinggi, atau pola rahasia yang lebih rumit, maka menara bintang akan menjadi 100% sepenuhnya kebal terhadap serangan fisik tingkat raja. Untungnya, Luo Feng memindahkan Irina, Dior, dan dewa-dewa sejati itu ke dalam perahu makam. Jika tidak, semua dewa sejati itu akan binasa kali ini, karena terakhir kali menara bintang dipukuli oleh Raja Dewa Qi, kekuatan para dewa sejati itu telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Luo Feng juga menggunakan trik kali ini. Kali ini, Raja Dewa Binatang Alien menggunakan cakar untuk menyentuhnya. Jika dia tidak menggunakan menara bintang atau metode lain, maka Luo Feng akan kehilangan sebagian besar tubuh saktinya jika dia tidak melakukannya. Pasti dia akan terbunuh. Pada saat ini, Luo Feng segera terbang kembali dengan kecepatan tinggi untuk jarak tertentu, dan kemudian menggunakan kemampuannya yang tak terlihat, untuk berubah menjadi aliran udara yang kacau di ruang ini, yang dipenuhi dengan aliran udara yang kacau. Harus dikatakan bahwa, kemampuan untuk membentuk dan tanpa bentuk terlalu menyimpang, selama proses perubahan tidak dirasakan oleh yang kuat, orang kuat lainnya tidak dapat menemukan petunjuk. Di kejauhan, Raja Dewa terus mengejarnya, melihat menara bintang, dan berlari menuju menara bintang dengan langkah besar. Ketika dia mendekat, dia ingin menyerang menara bintang. Pada saat ini, jejak aliran udara kacau melayang ke dada Raja Dewa Binatang Alien. Kemudian sesosok muncul, memegang pedang bayangan darah, dan bergegas langsung ke titik bercahaya. Karena Master Zeng Wan mengatakan bahwa, baik serangan kekuatan sakti maupun harta tidak dapat menyerang kelemahan yang bersinar, dan hanya serangan langsung tubuh sakti yang akan efektif. Tetapi mendekati dada raja lebih mudah diucapkan, daripada dilakukan. Jadi Luo Feng datang dengan metode ini. Pertama, dia menggunakan serangan Raja Dewa untuk memperlebar jarak, dan kemudian berubah menjadi arus udara yang kacau, untuk menyergap jarak tertentu di depan menara bintang, dan ini adalah tempat termudah untuk mendapatkannya. Yaitu dekat dengan titik bercahaya di dada Raja Dewa. Dan sekarang, kesempatan itu telah datang. Pada saat ini, serangan tiba-tiba Luo Feng, bahkan jika binatang asing itu memiliki kekuatan Raja Dewa, tidak akan punya waktu untuk melawan, tetapi Luo Feng menabrak tempat bercahaya saat ini. Kemudian Luo Feng langsung menerobos pertahanan, dan melalui kelemahan ini, langsung memasuki tubuh Raja Dewa Binatang Alien ini. Master Zeng Wan menyaksikan semua ini dan tidak bisa menahan tepuk tangan, dan kemudian ekspresinya menjadi serius lagi. Langkah terakhir diambil. Langkah ini sangat menyakitkan, dan bahkan dia hampir tidak tahan saat itu. Pada saat ini, mata Raja Dewa Binatang Alien ini menatap lebar, vitalitasnya cepat terkuras, dan kemudian seluruh tubuhnya menghilang. Tidak, masih ada aliran udara yang memancarkan cahaya putih di dada. Dan Luo Feng dikelilingi oleh awan cahaya putih ini, dan Luo Feng, yang terperangkap dalam awan cahaya putih ini, tampaknya terperangkap dalam sangkar yang terbakar. Seketika itu juga rasa sakit muncul di tubuh Luo Feng. Ini adalah perasaan terbesar Luo Feng saat ini. Cahaya putih itu menyala-nyala dan perlahan memasuki tubuh Luo Feng, dari berbagai bagian, tetapi panasnya langsung melukai hatinya. Pada saat yang sama, tubuh Luo Feng memiliki 9 retakan kulit dan patah tulang. Itu adalah, kepala, dada, perut, 2 tempat di punggung, tangan dan kaki. Pada saat ini, sejumlah besar cahaya putih, memasuki tubuh Luo Feng di sepanjang 9 luka, dan rasa sakit tersebut menyebabkan Luo Feng berusaha sekuat tenaga, untuk melawannya. Namun, Luo Feng masih berhasil memperbaiki luka di dadanya, karena hati dewa sejati ada di sana. Jika hati dewa sejati dihancurkan, maka dia akan binasa. Manusia, zat misterius ini, Raja Dewa Qi adalah senjata pamungkas terkuat dari orang tua ini di benua asal, dan sekarang ini adalah proses penggabungan kamu dan Raja Dewa Qi. Jika kamu dapat menahan rasa sakit ini, maka dengan Raja Dewa Qi, bahkan jika kamu bertemu Raja para Dewa, kamu juga bisa bertarung untuk melawannya, kata Master Zeng Wan lagi. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi tidak akan berakibat fatal bagi kamu. Tentu saja, jika kamu tidak perlu mematahkan Raja Qi, kamu dapat berhenti sekarang. Atau kamu dapat berhenti kapan saja jika kamu tidak tahan. Bisakah Raja Dewa Qi yang rusak ini membuatku melawan Raja Dewa sekarang? Luo Feng menggertakkan giginya dan tersenyum.
Ya, selama kamu melakukan serangan tingkat sakti, dan menambahkan energi pemecah raja ke serangan itu, maka serangan itu dapat langsung menerobos, dan mencapai kekuatan Raja Dewa. Hanya saja, seperti kamu sekarang di tingkat Dewa Sejati Abadi, jika kamu hanya menggunakan serangan tingkat Dewa Sejati Abadi, maka menggunakan pemecah Raja Dewa Ki, maka kekuatan sakti yang dikonsumsi akan mengerikan. Ada banyak kegunaan magis lainnya dari racun Raja Ki, dan orang tua itu tidak menyebutkannya satu per satu. Singkatnya, memiliki racun Raja Ki, akan bermanfaat bagimu tanpa membahayakan. Luo Feng mendengarkan dan tidak berbicara, hanya mengangguk diam-diam. Ini adalah senjata pamungkas yang sangat menakutkan, kamu harus tahu bahwa bahkan di kerajaan dunia gaib, yang tidak terlalu kuat, ada lebih dari 10 orang sakti, tetapi hanya Luo Feng saja. Sekedar informasi, ada ratusan kerajaan dewa di benua asal, jika setiap kerajaan memiliki lebih dari 10, maka setidaknya dengan memiliki sejumlah 6.000 prajurit yang kuat, dapat disebut orang sakti. Dan ini masih dalam kerajaan dewa, seperti beberapa kekuatan lainnya, mereka didirikan oleh makhluk yang disebut orang sakti, dan bahkan banyak kekuatan memiliki beberapa orang sakti. Dan kekuatan-kekuatan ini jauh lebih banyak di benua asal, daripada di dalam kerajaan dewa. Dihitung dengan cara ini, mungkin jumlah yang konservatif untuk mengatakan bahwa, ada puluhan ribu orang sakti di benua asal. Dan begitu banyak yang disebut orang sakti, berapa banyak raja dewa yang akan lahir. Selain itu, sangat sulit bagi raja dewa untuk mati, dan sangat umum untuk mengatakan bahwa, orang sakti telah jatuh, seperti Master Zheng Wan. Master Zheng Wan yang memiliki kekuatan menghancurkan raja, dapat dikatakan bagian atas tingkat sakti, tapi dia masih terbunuh. Misalnya, ketika negara gaib dinyatakan sakti, negara gaib dihancurkan, dan raja negara gaib pun melarikan diri, tetapi siapa yang bisa melarikan diri dari mereka yang disebut sakti? Oleh karena itu, setelah reinkarnasi tanpa akhir, akumulasi sebanyak orang sakti, hanya beberapa poin untuk menjadi raja para dewa, kamu harus tahu bahwa kekuatan alam semesta di benua asal, tidak seperti kekuatan alam semesta di samudra semesta, dan 3 reinkarnasi akan membatasi mereka. Tidak ada batasan untuk kekuatan alam semesta di benua asal, reinkarnasi tanpa akhir, hanya raja dewa seperti itu. Bisa dibayangkan betapa sulitnya dunia raja dewa untuk dijangkau, dan betapa berharganya zat misterius, yang dapat menantang raja dewa dengan yang disebut orang sakti. Luo Feng tahu bahwa, dia pasti akan menjadi raja dewa. Namun, itu akan memakan waktu, dan selama waktu ini, menara bintang, teknik primal, raja sektor binatang buas, raja-raja dewa ini tergila-gila pada banyak hal, selama salah satunya ditemukan oleh raja dewa, maka Luo Feng dapat tidak menjamin, bahwa dia bisa melarikan diri dari para dewa. Ataupun jalur raja, dan jika ada cara untuk memecahkan teknik Raja Ki, bahkan jika salah satu harta secara tidak sengaja terekspos, setidaknya tubuh bagian bawah dapat dilindungi, dan itu tidak akan berdaya. Aku bisa melewati rasa sakit dari jiwa ketika aku mengenali menara bintang utama. Jenis rasa sakit dari tubuh ini tidak ada apa-apanya, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Luo Feng menggertakkan giginya dan bersikeras, rasa sakitnya meningkat dari hari ke hari, tapi Luo Feng perlahan terbiasa. Dan titik cahaya putih itu semakin berkurang. Kemudian, tak terasa 1 bulan telah berlalu, dan Luo Feng menderita sakit fisik setiap hari. Namun, Luo Feng telah sepenuhnya beradaptasi dengannya. Terkadang, dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyerap titik cahaya putih. Pada saat ini, Luo Feng melihat beberapa titik cahaya putih yang tersisa, dan tersenyum sedikit, lalu tubuhnya menghasilkan kekuatan hisap yang kuat, menyedot semua titik cahaya putih terakhir ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba membuat Luo Feng sesak napas, dan berkeringat di dahinya. Tapi segera, napas Luo Feng melambat, dan keringatnya berhenti mengalir. Pada saat ini, cahaya dan bayangan yang didominasi oleh Zheng Wan muncul, dan dia memandang Luo Feng dengan gembira, ini akan sukses, dan perpaduan teknik Raja Ki sempurna. Setelah beberapa saat, Luo Feng membuka matanya, dan luka di tubuhnya langsung sembuh. Luo Feng mengerahkan sedikit kekuatannya, dan mau tak mau terkejut, karena dia merasa kekuatan tubuhnya lebih kuat, dan Luo Feng masih tidak menggunakan teknik Raja Ki-nya yang rusak. Segera,
Luo Feng melihat cahaya dan bayangan yang didominasi oleh Zhen Guan, dan menatapnya sambil tersenyum, dan kemudian berkata dengan hormat, "Terima kasih atas hadiahnya, senior." Master Zhen Guan melambaikan tangannya, "Orang tua itu baru saja memberi kamu kesempatan, dan orang tua itu juga telah memberikan banyak kesempatan kepada generasi muda. Sayangnya, tidak ada yang berhasil mematahkan ketiga level orang tua ini." Luo Feng melanjutkan, "Jika senior tidak memberi aku kesempatan ini, aku tidak akan mampu mengintegrasikan aura penghancur raja ini. Bahkan jika aku tidak memberi kamu kesempatan, pencapaian kamu tidak akan pernah dapat sekecil pun." Teknik layuan, siklus teknik rahasia tanpa akhir, yang tidak dapat dipraktikkan oleh siapapun, telah berhasil kamu kembangkan. Prestasi kamu paling buruk adalah Raja Dewa. Bagi Anda, itu hanya lapisan gula pada kue. Master Zhen Guan tersenyum dan berkata, "Ayo, kamu hanya memiliki aura menghancurkan raja, apakah kamu ingin bereksperimen?" Luo Feng mengangguk, "Itulah maksudku." Luo Feng membalik tangannya, dan pedang bayangan darah muncul, dan kemudian menggunakan teknik pedang yang baru-baru ini dibuat, berdasarkan pola rahasia ketiga, di lantai 8 menara bintang. Teknik pedang ini diciptakan oleh reinkarnasi kekuatan sakti, yang tersisa di awal terobosan, ketika akhirnya bergabung dengan penghancur Raja Qi. Faktanya, sebelum menembus level tersebut, Luo Feng hanya memahami 2 level pertama dari lantai 8 menara bintang. Ketika Luo Feng pertama kali berjalan, dia menyadari tingkat ketiga. Kemudian, Luo Feng ingin membuat teknik pedang baru dengan mempelajari teknik rahasia ini. Akhirnya, dalam proses penggabungan Luo Feng dan teknik Wang Qi, dia akhirnya menciptakan pedang ini. Itu juga adalah pedang terkuat Luo Feng saat ini, dan dia bisa mencapai level sakti tanpa perlu dorongan. Luo Feng mengangkat pedangnya, dan menebas dengan ringan melalui ruang, tetapi pedang yang tampaknya berkibar ini, langsung menekan ruang untuk runtuh, dan aliran udara kacau tak berujung dengan panik, mengalir ke ruang yang runtuh, membentuk ruang emas. Kemudian ruang meledak secara langsung, dan bahkan cahaya dan bayangan yang didominasi oleh Zhen Guan terpaksa mundur dari ruang di mana Luo Feng berada, dan seluruh ruang lubang hitam bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kemudian, bagian dari lubang hitam tempat Luo Feng berada, benar-benar runtuh. Kemudian, Luo Feng berteleportasi ke tempat Nian Lei berada, dan penguasa Zhen Guan juga ada di sini. Nian Lei memandang Luo Feng dengan ekspresi aneh, dan Master Zhen Guan telah mengatakan bahwa, ledakan hebat tadi disebabkan oleh orang ini. "Mengapa kamu menatapku seperti ini?" ucap Luo Feng bertanya, ketika dia melihat Nian Lei menatapnya sepanjang waktu. "Fluktuasi yang kuat barusan, aku hanya merasakannya ketika aku melihat kakek dan kakek aku berdiskusi satu sama lain, aku tidak berharap bahwa fluktuasi ini disebabkan oleh kamu," ucap Nian Lei yang terlihat masih terkejut. "Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh senior, kalau tidak aku tidak akan bisa melakukannya," ucap Luo Feng sambil tersenyum. "Hahaha, kesempatan itu milikmu, jadi kamu tidak harus rendah hati." Master Zhen Guan tersenyum, "Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa, kamu tidak mendapatkan semua kesempatan ini." Luo Feng menatap Master Zhen Guan dengan ragu, dan pada saat yang sama dengan hati-hati, merasakan aura pemecah raja yang melonjak di tubuhnya. Pada saat ini, energi raja yang hancur perlahan-lahan, berkumpul menuju jantung dewa sejati dari seluruh bagian tubuh. Setelah penginderaan yang cermat, Luo Feng benar-benar menemukan keanehan dari Raja Qi yang rusak ini. Raja Qi yang rusak ini tidak memiliki akar. Luo Feng berkata perlahan, kelihatannya besar, tapi hilang saat sudah habis. Master Zhen Guan tersenyum dan berkata, "Ya, orang tua ini telah meninggalkan ruang lubang hitam, di tempat yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap ruang memiliki bagian dari Qi pemecah raja. Meskipun kamu telah berhasil menaklukkan Qi pemecah raja, inti dari Qi pemecah raja tidak dapat segera bergabung dengan Anda. Senior, di mana inti dari Qi raja yang rusak ini?" ucap Luo Feng seraya bertanya. Master Zhen Guan melihat ke kejauhan, sabuk bintang yang rusak, koordinatnya adalah. Ucapnya sambil menyebutkan titik koordinat, yang diberikan kepada Luo Feng. Faktanya, tempat di mana inti energi raja yang rusak berada, bukanlah rahasia, dan banyak dewa raja juga, tetapi tidak ada satu orang pun, yang bisa mengambilnya. Luo Feng terkejut, ada begitu banyak raja dewa di benua asal.
Mungkinkah tidak ada Raja Dewa yang bisa membawa mereka pergi? Master Zhenguan melihat ekspresi terkejut Luo Feng, dan tidak bisa menahan senyum. Raja Qi yang rusak adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi master peraturan tertinggi, bahkan aku tidak memiliki kendali penuh atas Raja Po Wang Qi yang rusak. Meskipun Raja Po Wang Qi menyetujui saya, tetapi aku masih menganggap Po Wang Qi sebagai teman saya, dan aku hanya dapat meminjam kekuatannya sesekali. Bahkan jika itu adalah Raja Dewa, hanya Raja Dewa tertinggi yang berani mengatakan bahwa dia dapat sepenuhnya memahami Raja Qi yang hancur. Dan Po Wang Qi telah mengenalimu sekarang, tapi itu sebenarnya hanya sebuah wadah untukmu. Ucap Master Zhenguan menghela nafas, tapi itu tidak berarti itu hanya sebuah wadah, kamu masih bisa meminjam kekuatannya. Jika kamu mau, biarkan dia sepenuhnya setuju bahwa kamu harus mencapai Raja Dewa di alam surga. Namun, jalan menuju Raja Dewa sulit. Meskipun lelaki tua ini memiliki temperamen untuk menghancurkan raja, ia memiliki waktu yang singkat untuk mendapatkannya, dan dia belum pernah memasuki alam Raja Dewa dalam hidupnya. Manusia Luo Feng, meskipun kamu adalah jenius teratas, kamu tidak boleh meremehkan benua asal. Kamu harus memiliki hati yang kagum dan hati yang tidak mau menjadi orang kuat biasa. Waktunya masih panjang, hidup tidak ada habisnya, dan seorang pria kuat yang menunjukkan ketajamannya lagi. Pada akhirnya, kamu secara bertahap akan menjadi orang biasa. Semoga Dewa Gagak Emas di langit mendatangkan kebaikan kepada kamu, dan membiarkan kamu menjadi kekuatan alam semesta tak tertandingi, yang menghalangi daratan. Luo Feng membungkuk dengan lembut kepada Master Zhenguan, terima kasih, senior. Ucap Luo Feng. Master Zhenguan tersenyum, dan pada saat yang sama, titik cahaya perlahan melayang ke arah Luo Feng. Luo Feng mengulurkan tangan dan meraihnya, hanya untuk melihat bahwa dia memegang batu warisan di telapak tangannya. Ini adalah warisan orang tua itu. Dibandingkan dengan kesempatanmu, warisan orang tua itu tidak ada apa-apanya, tetapi hal-hal tentang energi raja yang rusak yang tercatat di dalamnya masih berguna bagimu. Inti dari energi raja yang rusak akan menjadi. Semuanya dijelaskan dalam warisan lelaki tua itu. Mengapa repot-repot terus mengatakan lebih banyak? Master Zhenguan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Master Zhenguan memandang Luo Feng dan Nian Lei, dan melambai, ayo kita pergi. Setelah mengatakan itu, ruang di mana Luo Feng dan Nian Lei langsung runtuh, dan Luo Feng dan Nian Lei juga langsung meninggalkan ruang lubang hitam. Setelah beberapa saat, hanya ada desahan lembut yang tersisa di ruang lubang hitam. Ruang berubah. Luo Feng dan Nian Lei muncul di dunia luar pada saat yang sama, sementara Morosa dan Tong Ni telah menunggu lama. Morosa diam-diam berjalan di belakang Luo Feng, ini adalah kesalahan bawahan yang membuat tuannya dalam bahaya. Luo Feng menepuk bahunya dengan ringan, tidak apa-apa, Morosa. Tapi Tong Ni berbeda, dia dengan hati-hati memeriksa Nian Lei untuk melihat apakah ada cedera atau sesuatu, seolah-olah dia tidak sabar untuk mengambil kaca pembesar, untuk melihat lebih dekat seluruh tubuh Nian Lei. Luo Feng juga hanya tersenyum, melihat kembali ke Morosa, dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Kemudian dia melambai ke Menara Bintang, dan Menara Bintang berubah menjadi pita dan muncul di depan Luo Feng. Meskipun suara Luo Feng lembut, dia bisa mendengarnya dengan jelas dengan pendengaran Nian Lei, sebagai seorang dewa sejati. Dia memandang Luo Feng, menggigit bibirnya dengan ringan, dan kemudian memanggil ke belakang yang berjalan ke kapal makam, Luo Feng, jika kamu datang ke kerajaan panjang kami, aku jamin kamu akan menikmati perawatan terbaik. Orang-orang naga memiliki posisi penting dalam binatang buas, dan kelompok tak terkalahkan selalu jauh lebih baik daripada ras manusiamu. Luo Feng tidak berhenti, Nian Lei, maafkan aku tidak bisa mengirimmu kembali. Aku hanya berharap kita masih bisa berteman di masa depan. Melihat kapal makam yang jauh, Nian Lei memalingkan wajahnya, aku tidak percaya pujian, aku tidak tahu bagaimana memuji, dengan siapa putri ini ingin berteman, dan bukan giliran orang lain untuk menjaganya. Kemudian Nian Lei memandang Tong Ni sambil tersenyum, saudari Tong Ni, ayo terus bermain. Yang mulia, saatnya kita kembali. Tong Ni juga tersenyum dan menyentuh kepala Nian Lei, tapi Nian Lei menepis tangan Tong Ni. Apakah kamu memberi tahu suku itu bahwa aku di sini? Nian Lei menatap Tong Ni dengan galak. Yang mulia, situasinya sangat berbahaya,
Tidak mungkin bagi aku untuk tidak memberitahu klan. Diperkirakan klan akan segera datang. Aku tidak ingin kembali. Mata Nian Lei tiba-tiba berair, seolah-olah dia akan menangis, lalu dia menatap Nian Lei lagi, menatap Tong Ni dengan mata merah. Apakah kamu masih terhubung dengan jaringan binatang? Yang mulia, perintah raja, tidak ada yang berani melanggar. Ucap Tong Ni sambil memandang Nian Lei, dan hanya tersenyum pahit. Kakek membencinya sampai mati, aku tidak akan kembali. Sama sekali tidak. Teriak Nian Lei dan terbang ke arah Luo Feng tanpa sadar. Tong Ni dengan cepat mengikuti di belakang, tunggu aku. Yang mulia, cepat pergi, kamu terhubung ke jaringan binatang, dan aku akan ditemukan. Nian Lei mempercepat, dan Tong Ni juga mempercepat untuk mengejar. Tong Ni, jika kamu mengejar lagi, aku akan memberitahu kakek untuk membersihkanmu. Nian Lei menangis dengan marah. Yang mulia, jika aku tidak menyusul kamu, Yang Mulia Raja Dewa pasti tidak akan membuat aku merasa lebih baik, ucap Tong Ni juga tidak berdaya. Faktanya, pada hari dia membawa Nian Lei keluar, dia mengharapkan hal seperti ini terjadi hari ini. Tapi tidak lama setelah mereka terbang, 3 pita dengan cepat menyusul dan dengan cepat memblokir arah Nian Lei. Sosok berjubah emas dan 2 sosok berjubah perak perlahan muncul. Melihat adegan ini, Nian Lei menghentakkan kakinya dengan marah, Ye Luo, beraninya kau menghentikan putri ini. Cepat pergi. Ye Luo tersenyum sedikit, mengipasi kipas di tangannya dengan lembut, Nian Lei, kakak Huang akan mengajakmu bermain. Dengan kekuatan kakak Huang, selama kamu tidak pergi ke kerajaan dewa lain, aku jamin kamu aman. Nian Lei memandang Ye Luo, alisnya terangkat sedikit, mengungkapkan senyum bahagia palsu, kakak Huang, kemana kamu akan membawaku bermain? Ye Luo melihat senyum palsu Nian Lei, tetapi senyum di wajahnya tidak berubah. Dia menutup kipas di tangannya dan menunjuk ke barat, 8 miliar tahun cahaya ke barat, ada pulau bernama Pulau Liu Hua, di sana adalah sejenis bunga di pulau bernama Liu Hua, yang berbentuk seperti air dan berwarna-warni, yang merupakan keindahan yang langka. Kemudian dia menunjuk ke selatan, 40 miliar tahun cahaya ke selatan, ada gunung yang disebut Gunung Kili. Gunung itu memiliki bebatuan yang aneh, dan bentuk puncaknya juga aneh. Ada juga pohon di gunung yang disebut pohon fosfin, yang baunya sangat aneh. Tapi buah di pohon itu harum dan sangat harum. Ye Luo menunjuk ke timur lagi, 600 miliar tahun cahaya ke timur, ada kota terapung bernama kota Suojing. Tuan kota, Suojing, ramah dan teman orang naga saya. Ada banyak pemandangan indah di kota. Kolam teratai, kediaman patung es, langit berbintang malam ungu dan air mancur berwarna-warni, ada 99-81 tempat indah, dan aku hanya ingat beberapa adegan ini. Sedangkan untuk utara, itu sedikit lebih jauh. Pada 5 triliun tahun cahaya, ada dunia es dan salju yang disebut tanah salju merah. Itu bisa dianggap sebagai pemandangan. Ada benang merah di es dan salju, serta pohon es dan bunga es. Mereka mekar penuh. Bunga es semuanya berwarna merah, dan pohon es umumnya tidak memiliki benang merah, mereka terbuat dari batu giok. Nian Lei sangat senang mendengar pemandangan indah ini, tetapi dia hanya mencarinya di jaringan binatang. Ternyata pemandangan indah ini bukanlah kecantikan biasa. Pertama-tama, Liu Hua sebenarnya bukan bunga, tetapi ras, dan ras itu disebut Liu Hua. Klan Liu Hua awalnya memiliki kekuatan tempur terkuat, dewa sejati abadi. Di benua asal, hanya ada satu kelompok dewa sejati abadi, yang dianggap sebagai kelompok yang relatif miskin. Meskipun kelompok seperti itu tidak kuat, itu tidak akan mengatakan bahwa, itu tidak dapat bertahan hidup, tetapi klan Liu Hua berbeda, karena klan Liu Hua sangat indah, dan telah membawa penderitaan tanpa akhir bagi klan mereka. Suatu ketika, monster kuat dari klan iblis menemukan klan ini dan berpikir bahwa klan Liu Hua sangat cantik. Kemudian, mereka memanggil pusat kekuatan klan, dan bersama-sama mereka membunuh dewa sejati abadi klan Liu Hua, menangkap sejumlah besar orang klan Liu Hua, dan menjualnya ke klan lain dengan harga tinggi. Klan Liu Hua di Pulau Liu Hua sebenarnya dibesarkan oleh klan binatang buas, dan kekuatan tertinggi hanya hukum yang mulia. Biasanya, beberapa master hukum ditempatkan. Jika kelompok lain ingin membeli budak dari klan Liu Hua, mereka dapat menegosiasikan harga dengan master hukum dari klan binatang dewa. Merampok budak-budak malang ini. Sementara itu,
di benua asal, kelompok etnis seperti itu berlimpah. Gunung Kili awalnya adalah gunung biasa, tetapi kemudian menjadi medan perang. Binatang buas dan dunia bawah pernah bertarung di sini. Itu sebabnya, bentuk gunung dan bebatuan di atasnya sangat aneh. Yaitu ada beberapa pohon fosfin, itu adalah penduduk asli Gunung Kili, dan penduduk asli ini tidak lemah. Meskipun tidak ada Raja Dewa, ada puluhan orang yang disebut orang sakti. Kekuatan seperti itu umumnya tidak diprovokasi oleh siapapun. Namun, keserakahan adalah pedang tajam yang benar-benar mengubah nasib kelompok ini. Setelah penduduk asli di sini meninggal, mereka akan berubah menjadi pohon fosfin, dan pohon fosfin akan mengubah semua kekuatan sakti, persepsi, dan kehendak menjadi buah fosfin. Dan orang yang makan buah fosfin, akan mendapatkan semua wawasan yang mereka miliki selama hidup mereka, dan bahkan memperkuat keinginan mereka. Orang-orang fosfin mengandalkan buah fosfin leluhur mereka, untuk membuat kelompok etnis lebih kuat. Namun, kelompok tanpa Raja Dewa seperti itu memiliki peluang ajaib, yang pasti akan menarik minat kelompok kuat lainnya. Baik ras binatang sakti dan ras dunia bawah, ingin mendapatkan kesempatan ini, dan perang pun pecah. Pada akhirnya, ras orc sakti bahkan lebih baik, mengambil gunung, dan kekuatan untuk memutuskan nasib semua orang fosfin. Seperti kata pepatah, setiap suami tidak bersalah, dan dia bersalah atas kesalahannya. Kesempatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka membuat suku fosfin kuat, tetapi mereka juga membawa bencana besar bagi mereka. Dan tanah salju merah itu dianggap sebagai ranjau, tetapi ranjau tidak terbentuk secara alami. Yang disebut sutra merah di salju adalah bahan yang mahal. Jika kamu membuat senjata, kamu dapat meningkatkan kualitas senjata. Adapun pohon es itu sendiri, itu adalah bahan khusus, yang dapat digunakan untuk membuat baju perang, yang dapat menahan serangan tingkat ke-20 tanpa rusak. Dan bunga es adalah sejenis obat, yang menghangatkan dan menyehatkan jiwa, jika dimasukkan ke dalam air khusus akan otomatis terbuka, meminumnya akan memberikan efek menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Namun, semua ini didasarkan pada rasa sakit dari binatang alien tingkat sakti. Karena seluruh tanah salju merah berada di belakang binatang ini bernama salju entalpi. 5 cakar kukunya terkunci kuat ke tanah, yang merupakan sarana Raja Dewa, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Ini adalah kehidupan khusus, tidak ada kelompok etnis, dan hanya ada satu binatang salju entalpi, di seluruh benua asal. Selama ada klan di benua asal, tidak ada kehidupan khusus. Karena di benua asal, kehidupan khusus pertama yang muncul, harus berbeda jenis kelamin dari klan kedua. Ini adalah aturan tingkat tertinggi. Hanya satu yang disebut kehidupan khusus, dan jika ada dua, itu tidak ada, lebih lama hidup khusus, kecuali ia binasa tanpa menghasilkan keturunan. Namun, kalaupun bisa bereproduksi, kesuburan tiap suku tidak sama. Tidak mungkin ras manusia dan ras naga, bereproduksi dengan cara yang sama, sehingga keuntungan ras manusia hilang. Dan binatang salju entalpi ini, adalah kehidupan khusus, kekuatannya sudah disebut sakti, tetapi orang biasa tidak bersalah, dan mereka bersalah karena mereka bersalah. Kemampuan khususnya menarik yang didambakan oleh para binatang buas, dan pada akhirnya mereka hanya bisa dipaksa, untuk menjadi alat bagi para binatang buas, untuk menjadi lebih kuat. Adapun Tuan Suojing yang ramah, untuk tamu yang lebih lemah darinya, mereka benar-benar tidak ingin bertemu tuan rumah, yang begitu ramah. Kota Suojing ini adalah tempat di mana banyak orang kuat bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar, setidaknya untuk orang kuat yang lebih lemah, dari Tuan Suojing ini. Teratai merah yang tumbuh di kolam teratai, pada langkah ini saja diwarnai dengan darah tamu atau penduduk kota. Belum lagi spesimen mayat dari berbagai kelompok etnis, yang bertatahkan di kediaman patung es, kekuatan sakti ungu dari suku Ziju terpasang di langit, dan air mancur berwarna-warni, yang dibentuk oleh darah dari kelompok etnis yang berbeda. Di kota Suojing, sejumlah besar bangsawan dan binatang mabuk dengan uang. Benua asal sebenarnya sama dengan alam semesta aslinya, ada pahlawan seperti Luo Feng, ada tempat seperti organisasi Fire Phoenix yang dibasmi Luo Feng, ada orang lemah yang menjadi budak, dan ada segala macam kegelapan. Setelah membaca materi ini, Nian Lei tidak bisa menahan perasaan mual. Dia tersenyum dingin, "Ye Luo, kamu benar-benar pria tampan. Tempat yang kamu perkenalkan cocok untuk jenis emas dan batu giokmu,
dan pria di dalamnya akan bahagia. Keindahan seperti ini, putri ini tidak bisa hargai itu. Ketika aku pergi ke tempat-tempat ini, aku lebih suka kembali ke Pulau Sengtan. Ye Luo mendengarkan kata-kata Nian Lei, dan ekspresi wajahnya berubah, tetapi itu kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Dia tahu bahwa dia tidak bisa marah, karena jika dia ingin menikahi seorang putri, maka dia akan mendapatkan lebih banyak kekuatan, dan lebih banyak sumber daya kultivasi, dan dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos menjadi raja, dewa. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, tawa datang. Ye Luo, kamu benar-benar membuat sang putri tidak senang. Kamu, yang disebut pria anggun, hanya tahu bagaimana berbicara di atas kertas, dan mengatakan bahwa kamu mengerti strategi, tapi kamu sebenarnya pemalu dan takut saja. Begitu kata-kata itu jatuh, 3 aliran cahaya berhenti di samping Ye Luo, dan sosok itu muncul, dan pemimpinnya adalah Kande. Kander, jadi, apa yang telah kamu lakukan untuk membuat sang putri bahagia? Kata Ye Luo, tetapi senyum di wajahnya tidak melemah. Ye Luo, jangan lupa siapa yang membahayakan yang mulia. Tentu saja aku tidak melupakannya, tapi manusia itu sudah lama pergi, dan sang putri selamat, jadi aku tidak perlu repot-repot mengejar junior. Dan karena dia manusia, selalu ada kesempatan untuk membalas dendam. Ye Luo, aku pikir kamu adalah orang yang pemalu. Sebelum menyusulmu, aku membiarkan 5 dewa sejatiku yang abadi mendorong pesawat jarum putihku, untuk mengejar manusia. Kecepatannya, jika tidak ada yang lain, manusia telah dihadang sekarang. Pada saat ini, Nian Lei, yang menggendong kedua pangeran di punggungnya dan tidak mengatakan apa-apa, menoleh dan berteriak dengan marah, Kander, jika bukan karena manusia itu, aku pasti sudah mati. Kamu segera lepaskan mereka, jangan hentikan manusia itu. Nian Lei, kamu masih muda dan tidak mengerti hati orang. Anak ini hanya ingin memenangkan hati dan kentunganmu. Kander, yang selalu pemarah, sebenarnya berbicara kepada Nian Lei dengan suara lembut, orang-orang yang hadir diam-diam memutar mata mereka di hati mereka. Bahkan Ye Luo hanya tersenyum ketika melihatnya, meskipun dia selalu tersenyum. Untuk suara lembut Kander, Nian Lei tidak menghargainya. Kander, tidak peduli apa, manusia itu menyelamatkanku, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut manusia itu, aku tidak akan melepaskanmu. Oke, aku tidak akan menyentuh manusia itu, ucap Kander seraya tersenyum pahit. Hahaha, Kander, siapa yang tidak akan mengatakannya? Jaringan binatang buas akan membiarkan bawahanmu kembali. Ye Luo tersenyum puas, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Nian Lei dengan cepat bergema, ya, kamu dengan cepat pergi ke jaringan binatang untuk memanggil mereka kembali, dan aku akan mengawasi kamu. Kander memelototi Ye Luo, tetapi berbalik dan berkata kepada Nian Lei sambil tersenyum, oke. Jaringan binatang buas adalah jaringan virtual dari ras binatang buas, mirip dengan jaringan semesta virtual manusia primitif. Namun, jaringan binatang buas sakti memiliki cakupan yang lebih luas, selama tidak terganggu oleh jaringan virtual kelompok etnis lain, semua tempat di benua asal dapat terhubung kecuali beberapa dewa. Di benua asal, 3 kelompok tak terkalahkan, 9 kelompok puncak, dan 12 kelompok puncak semuanya memiliki jaringan virtual. Jaringan virtual dari kekuatan-kekuatan ini, bahkan jaringan virtual terburuk, dalam kelompok etnis mereka sendiri, dapat mengganggu jaringan virtual kelompok etnis lain. Sementara itu di jaringan binatang, pada bidang ras naga. Di sebuah istana, Kander dan Nian Lei berdiri berdampingan, dan ada 5 sosok yang berlutut di tanah di depan mereka. Dari napas mereka yang sedikit bocor, kita dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah dewa abadi. Pada saat ini, Nian Lei dengan marah menunjuk mereka, meminta mereka untuk berhenti menyerang Luo Feng, dan akhirnya, di bawah perintah Kander, mereka mematuhi perintah dan mundur. Tapi Nian Lei tidak menyadari bahwa, Kander sebenarnya sedang bermain trik untuk membiarkan bawahannya terus memburu Luo Feng. Dalam pesawat ulang-alik jarum putih, 5 dewa sejati abadi duduk berdampingan, dan dewa sejati abadi di paling kanan berkata, Kapten, yang mulia memerintahkan, untuk terus mengejar dan membunuh manusia itu. Dewa sejati abadi di tengah menutup matanya, dan ketika dia mendengar ini, dia berkata dengan ringan, Maya, itu tidak lama sejak kamu bergabung dengan tentara,
jadi tentu saja kamu tidak dapat mendengar kode rahasia Yang Mulia. Ketika Yang Mulia memberi perintah, kata terakhir adalah ya, dan Yang Mulia tidak akan pernah mengatakan kata ini, ketika dia mengeluarkan perintah, dan dia menambahkan kata ini di akhir perintah, yang berarti bahwa perintah itu belum pernah dikeluarkan sebelumnya, dan rencana awal dilaksanakan. Itu benar, Maya, kamu harus ingat, lain kali seseorang mungkin tidak mengingatkanmu. Dewa sejati abadi di sebelah kanan Kapten juga berbicara. Kapten membuka matanya saat ini dan melihat ke menara bintang, semua perhatian, bersiaplah untuk bertarung. Meskipun lawan hanya 2 dewa sejati yang abadi, namun kita tidak boleh ceroboh. Iya, 4 lainnya menjawab dengan keras. Setelah sekitar 3 atau 4 menit, shuttle jarum putih berhasil melampaui istana Sulan Luofeng. Pada saat yang sama, keempat dewa sejati abadi segera terbang keluar dari pesawat ulang-alik jarum putih, menghalangi rute pelarian menara bintang. Menara bintang juga berhenti, dan 5 dewa sejati abadi di seberangnya, melihat ke menara bintang yang berhenti. Dan ada suara di pesawat ulang-alik jarum putih, manusia, kami tidak memiliki permusuhan, hanya berpikir bahwa kamu menyelamatkan sang putri, orang naga aku tidak bisa tidak memberi kamu hadiah. Jadi kami secara khusus datang untuk menyambut kamu di klan kami, dan biarkan klan kami memperlakukanmu dengan baik. Tidak ada tanggapan di menara bintang, dan tidak ada pihak yang bergerak. Sebaliknya, Muya, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan hendak berbicara. Dan betapa tajamnya kapten itu, dia segera memperhatikan gerakan Muya, dan dia berbicara lebih dulu, manusia, klan kami memperlakukan mereka yang ramah, dengan perlakuan yang sangat tinggi, dan bahkan menghadiahi mereka dengan harta tingkat sakti bukanlah masalah. Bisakah kamu memikirkannya dengan jelas? Kebaikan klan naga, aku menerimanya, tapi aku manusia, jadi tidak nyaman untuk pergi ke bangsawan, aku harap kamu akan membiarkan aku kembali ke wilayah klan manusia. Luo Feng juga berbicara saat ini. Manusia, ini perintah pangeran. Jika kamu tidak kembali bersama kami, kamu harus diikat kembali. Suara kapten juga menjadi dingin, hanya saja jika kamu terluka dalam prosesnya, atau kamu tidak sengaja jatuh, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Apakah kamu mengancamku? Ucap Luo Feng berkata dengan dingin. Aku baru saja mengatakan apa yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, kita memiliki 5 dewa sejati yang abadi, dan kamu hanya memiliki 2. Jika kamu memulai, kamu pasti akan terluka. Kalau begitu kamu terlalu khawatir. Hanya kamu yang jatuh. Manusia, jangan makan dan minum dengan baik untuk memanggang. Kapten, omong kosong apa yang kamu bicarakan, lakukan saja. Muya di samping tidak tahan lagi, dengan 2 kapak di tangannya, tetapi matanya tertuju di pesawat ulang-alik jarum putih. Lakukan. Kapten melangkah keluar dari pesawat ulang-alik jarum putih, dan pada saat yang sama melemparkan bola ringan di tangannya, ke arah menara bintang. Luo Feng merasakan kekuatan bola cahaya, dan tahu bahwa bahkan jika aula menara bintang dapat menahan pukulan ini, namun itu akan tetap rusak. Jadi Luo Feng segera mengarahkan menara bintang untuk menghindari pukulan, tetapi 4 dewa sejati abadi lainnya juga menembak. Muya mengambil 2 kapak dan terus mendekati menara bintang, sementara lightsaber mengejar menara bintang lebih cepat. Menara bintang terkena pedang cahaya, dan menara bintang yang asli dikepung, jadi pedang ini langsung membanting menara bintang ke dewa sejati abadi lainnya, dan dewa sejati abadi ini mengangkat tombak, dan menusuk ke arah menara bintang dengan ganas. Karena dampak dari pedang cahaya barusan, menara bintang benar-benar tidak dapat menghindari pukulan ini. Dan kemudian, menara bintang ditusuk langsung seperti selembar kertas. Barang-barang kertas. Dewa sejati abadi membuang menara bintang dengan jijik. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan tangan terulur dari dadanya, dan pemilik tangan ini adalah Morosa. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.